mungkin sinyal belum bersahabat dengan saya karena 10 hari meninggalkan tempat ya. Jadi baik, Bapak Ibu, pagi hari ini seperti apa yang sudah diberikan kepada kami, yaitu tema fungsi ya kasih karunia di dalam jemaat Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui dulu apa itu kasih karunia, kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita tahu apa itu kasih karunia, maka kita akan tahu menggunakannya, menempatkannya mau jadi apa, kan seperti itu. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya akan sampaikan di mana definisi ataupun fungsi dari kasih karunia, arti dari kasih karunia itu adalah berasal dari karunia ya, karisma atau karunia. Dalam bahasa Yunani dikatakan karismata ya, yang artinya adalah merupakan anugerah spiritual ya, merupakan anugerah spiritual yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya untuk menjalankan pelayanan, menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini kita harus tahu, oh ya kasih karunia itu adalah anugerah spiritual, tidak bisa dibeli, tidak bisa kita bayar karena itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, tapi kalau kita menerima itu luar biasa. Tapi kalau kita tidak menerima, maka itu hanya sia-sia. Ya, itu sebagai pengantar pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar lebih lagi, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Titus 3 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Perjanjian baru Titus 3 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua, kita simak bersama-sama. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kasih karunia dengan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu adalah satu kesatuan yang sama. Kasih karunia bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita alami kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ya, bulan-bulan yang lalu tema kita apa fungsi Roh Kudus bagi orang percaya? Ya, yaitu untuk membawa kita kepada kebenaran Allah, ya. Dan sebagainya banyak kemarin ya ada 30 hari 30 macam bentuk fungsi Roh Kudus yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Tapi tujuannya satu, ya, yaitu ya keselamatan yang sejati yang daripada Tuhan di dalam Allah, seperti itu. Nah, kemudian pagi hari ini kita belajar bagaimana fungsi kasih karunia. Saya mengambilnya hanya sederhana saja, ya. Yang pertama fungsi kasih karunia di dalam jemaat Allah itu yaitu dengan kasih karunia, maka kita mendapatkan kekuatan Allah yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus, sehingga kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Itu yang pertama. Oleh karena kekuatan Allah, bukan karena kekuatan kita. Kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Hanya oleh kasih karunia Allah dan hanya oleh Roh Kudus dan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita mendapatkan kerajaan surga. Kita layak untuk menerima janji-janji Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi fungsinya di dalam jemaat Tuhan. Dari hari ke hari yang menolong kita dan kita bertahan ya di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Itu yang kedua. Bapak Ibu, dalam sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan masalah, ya. Ya apa tidak, benar apa salah. Itu setiap hari. Nah, di dalam ini kita harus
menggunakan otoritas, ya, memakai fungsi tadi, yaitu fungsi kasih karunia, kita memungsikan Roh Kudus yang dalam kita, maka kita akan bisa melaluinya dengan benar, dengan menang, dan kita akan mendapatkan suatu sukacita yang besar. Kita mendapatkan damai sejahtera dan kita akan menjadi pemenang. Bukan pemenang itu harus kita memenangkan apa yang kita mau, tapi kemenangan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Allah itu melampaui segala-galanya. Karena kenapa? Di sana kita akan mendapatkan sukacita. Di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga yang dunia tidak dapat berikan. Tadi dikatakan dunia tidak bisa memberikan, tapi itu adalah pemberian Allah cuma-cuma bagi setiap orang percaya yang mau menerimanya. Ya, untuk itu Bapak Ibu, fungsi kasih karunia ini kita harus terapkan di dalam jemaat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi jelas salah satu jadi fungsi kasih karunia itu juga adalah merupakan dasar dari pelayanan kita, baik di dalam rumah tangga kita, terutama juga di dalam jemaat Tuhan. Karena kalau kita sudah menyadari fungsi kasih karunia itu, bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa Allah sudah mengampuni kita, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita juga dengan mudah, dengan enteng, kita akan bisa mengampuni orang lain. Kita akan mengasihi orang lain. Kita akan peduli saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita akan peduli kepada orang-orang yang mungkin hari ini belum mengenal Tuhan, tapi mereka tersesat. Kita akan mempunyai semangat, mempunyai sukacita. Bagaimana agar mereka juga bisa mengalami sukacita? Mereka juga bisa mengalami kasih karunia dari Allah, ya, mendapatkan keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya 10 hari di Medan itu bagi saya pengalaman yang luar biasa, ya. Dan saya tidak sangka juga kalau saya hari ini bawa firman Tuhan, tiba-tiba kemarin saya baca WA dari Bapak pembina kita, hari ini saya bawa sharing. Kemudian saya berdoa, Tuhan saya cerita apa ya dikasih karunia. Nah pada pagi hari ini saya ceritakan singkat perjalanan saya di Sumatera itu, banyak yang saya urus di sana, baik dari keluarga, dan juga ya keluarga lah ya terutama. Nah tapi ketika saya mau kembali ke sini, saya bergumul dengan salah satu urusan kami, yaitu urusan keluarga, di mana ya kami di sana mempunyai sebuah aset, kami tinggalkan, kemudian setelah 3 tahun ini ya kami tidak pernah pulang. Dan selama ini kalau kami pulang, kami hanya lihat ada titipkan di tetangga ya seperti itu. Nah kemudian setelah 3 tahun kami tidak pulang, ternyata kemarin saya pulang, di sana sudah berdiri sebuah rumah. Dan salah seorang, ya katakan kerabat ya, yang kami kenal telah menjual. Dan kebetulan karena satu marga dengan suami, jadi orang sana tidak paham, ya yang penting satu marga dengan suami, seperti itu. Dan itu terjadi. Bapak Ibu, itu nggak mudah bagi saya menjalani. Jujur, karena saya sendiri ya, saya otomatis sedih. Kemudian berargumen, tapi saya lihat dari argumen itu tidak ada akan dapat solusi, tidak akan dapat jalan keluar pada saat itu. Nah kemudian saya ambil waktu, saya berdoa, saya pikir Tuhan saya harus lakukan apa. Nah kemudian bersama dengan saudara di sana mendampingi saya, dan mereka katakan yuk kita laporkan ke yang berwajib, bla 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 bla. Nah, begitulah solusi dari keluarga. Tapi kembali di situ tadi, saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang Tuhan saya tolong kasih solusi untuk ini, apa yang saya harus lakukan. Dan tentunya komunikasi juga dengan anak-anak saya di Jakarta. Kemudian mereka katakan, Mama, keselamatan Mama itu lebih penting bagi kami, kesehatan Mama. Silakan tinggalkan tempat, kembali ke Jakarta. Nah, kemudian saya juga berdoa, dan setelah kami bertemu, saya menjumpai orang itu, tapi mereka bersembunyi, tidak mau
menjumpai kami, dan itu malam, dan tetangga bilang tadi ada di situ, ada di rumah, mereka ada suami istri, tapi dia tidak mau menjumpai saya. Kemudian saya kembali, kemudian besoknya saya datang lagi dan ketemu dengan ibu, tapi kata ibu saya tidak mau tahu dan saya nggak ngerti, dan nanti jumpai suami saja. Nah, tapi itu tadi setelah saya berdoa dan juga anak-anak, terus kami putuskan untuk sekarang biar dulu, nanti kita ambil ya mungkin dengan cara lain ya. Dan satu hal itu tadi, saya bersyukur keselamatan itu lebih penting dari segalanya, gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk kembali ke Jakarta dan saya kembali dengan keluarga. Nah, saya bersyukur Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, terutama hati saya. Tapi Tuhan bicara lain, saya bilang oke, nanti kami berencana dulu dengan keluarga, dengan anak-anak. Nah, dan kemudian itu saya tinggalkan, dan makanya saya tadi malam atau kemarin saya kembali dari sana dan kembali ke Jakarta. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih, dan sukacita yang daripada Tuhan itu lebih besar. Dan saya sudah serahkan sama Tuhan, saya bilang Tuhan, semuanya itu titipan Tuhan buat kami. Saya percaya kalau memang Tuhan izinkan itu kami miliki, Tuhan punya cara untuk nanti. Baik, saya lanjut. Tentu tidak mudah ya bagi kami untuk menjalani itu. Tapi bersyukur karena Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu selalu setia merangkul kami, memeluk kami, itulah yang menjadi kekuatan kami. Kasih karunia Allah, Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami, itulah yang memampukan kami hingga hari ini, hingga pagi ini, bisa bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu. Saya bertemu dengan keluarga, dan saya bersyukur, dan saya percaya di balik semua ini Tuhan tetap bekerja. Dan satu hal saya mau katakan, sebenarnya 2 hari sebelum saya itu ketemu dengan ataupun datang ke lokasi tempat itu, seorang hamba Tuhan sudah berikan saya nubuat. Kemudian dia kirimkan, dan ini adalah orang dari luar ya, dari luar negeri, dia sudah berikan nubuat buat saya. Dia katakan seperti ini, kalaupun ada badai yang kau hadapi pada hari-hari ini, itu tidak akan mengganggumu. Engkau akan teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang besar itu, itulah yang menjadi perisaimu, penolongmu, dan rencana dia besar buat kamu. Wow, itu luar biasa ya. Terima kasih buat Pastor Paul David dari India. Dia selalu setia untuk berdoa buat saya, selalu kasih nubuat, selalu kasih firman Tuhan, dan itu amazing. Itulah yang membuat saya kuat, dan saya percaya semua kami bisa lalui hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat kesempatan pagi hari ini, itulah yang menjadi sharing kita, dan saya percaya jika kita juga mau ya untuk dengar-dengaran firman Tuhan lewat saat teduh ini, inilah waktunya kita untuk boleh ya mengalami bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana kita dikuatkan melalui pengalaman-pengalaman para hamba Tuhan, pengalaman kita semua itu akan memberikan kita kekuatan bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita andalkan, hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Dan kita bersyukur kalau kasih karunia itu sudah ada ataupun sudah Tuhan berikan kepada kita, itu akan memberikan kita kemampuan untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun badai di hadapan kita, walaupun masalah apapun yang ada di hadapan kita, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita selalu mengalami sukacita. Dan saya percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, dan kami percaya itu. Dan kita juga setiap anak Tuhan yang ada di Zoom ini, mari Bapak Ibu kita serahkan seluruh kehidupan kita, mari kita pakai ya karunia yang diberikan oleh Tuhan, ya berkat kekuatan ilahi yang sudah diberikan Tuhan, jangan kita sia-siakan. Kita pergunakan, kita ambil, kita pakai otoritas itu, kita pakai Roh Kudus itu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita berjalan bersama Dia sehingga kita bisa tetap sukacita, kita bisa tetap tenteram, dan bersama Dia hidup kita terjamin sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, biarlah kita senantiasa mendapatkan hati yang tenang, sukacita, dan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita dengan berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan.
Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa kepada setiap kami orang-orang percaya, untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh andalkan dan hidupi dalam setiap kehidupan kami, baik kami dalam berjemaat, dalam berkeluarga, dalam kami bertetangga, dan juga dalam kehidupan pribadi kami. Untuk itu Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan, sehingga Bapak, karunia itu Bapak, karisma itu Tuhan, kami bisa pergunakan Bapak, setiap waktu, setiap hari, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami, itulah yang memeteraikan, itulah yang senantiasa mengingatkan kami, agar kami memakai kasih karunia itu, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat janji-janji Allah yang luar biasa. Dan terlebih lagi Tuhan, kami menjadi pewaris-Mu, ahli kerajaan surga bersama dengan Tuhan memerintah nanti. Itulah yang menjadi kerinduan Allah, kerinduan kami. Dan setiap manusia, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami serah